Podcast HMJ Kimia Unesa. Podcast HMJ Kimia Unesa. Podcast HMJ Kimia Unesa. Halo Sobat Kimia FIPA Unesa, kembali lagi dengan podcast HMJ Kimia FIPA Unesa episode ketiga. Gimana kabarnya? Semoga semua tetap happy kiawo menjalani liburan semester kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang inspiratif, aktif, kreatif, dan pastinya kece abis. Siapa lagi kalau bukan Wakil Ketua HMJ Kimia FIPA Unesa periode 2022, Kak Meila. Untuk Kak Meila, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih. Baik, jadi halo semuanya. Perkenalkan, namaku Meila Dewi Setiorini, biasa dipanggil Mei atau Meila. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Angkatan 2020, kelas PKU 20. Halo Kak Meila, salam kenal ya. Oh ya, kalau boleh tahu, alasan Kak Meila untuk mengambil Prodi Pendidikan Kimia itu apa sih? Nah, untuk alasanku sendiri kenapa aku mengambil prodi ini, itu awalnya karena saran dari guruku SMA. Jadi pada saat itu aku sedang bingung untuk menentukan pilihan SNMPTN, dan setelah aku berkonsultasi dengan guruku SMA, akhirnya aku sepakat untuk mengambil prodi pendidikan kimia sebagai salah satu tujuanku. Selain itu, sebenarnya karena aku juga tertarik dengan ilmu kimia semenjak SMA. Jadi untuk mata pelajaran kimia ini sendiri adalah salah satu mapel favoritku selama SMA. Wah, jadi banyak sekali ya pertimbangan dari Kak Meila sebelum memilih untuk masuk ke jurusan kimia ini. Dari Kak Meila sendiri, ada nggak sih perbedaan saat SMA dan sekarang saat menjadi mahasiswa? Kalau dibilang ada perbedaan, sebenarnya nggak ada ya. Kalau masalah pelajaran dibilang ambisius ya emang ambis. Tapi bedanya kalau dulu SMA, masalah organisasi aku emang gak seaktif di kuliah. Karena dulu waktu SMA aku lebih milih buat fokus ke pelajaran. Jadi waktu SMA aku cuma ikut klub renang dan aku terpilih sebagai ketua dari klub renang. Itu tapi ekstrakurikuler, bukan organisasi seperti PMR, OSIS, ataupun kepramukaan. Kalau sekarang, selain sebagai mahasiswa, apa aja sih kesibukan Kak Meila di dalam maupun di luar kampus? Selain sebagai mahasiswa, kalau untuk kesibukan di luar kegiatan perkuliahan sendiri, aku aktif ikut organisasi jurusan atau yang sering dikenal dengan nama HMJ Kimia MIPA Unesa. Nah, selain itu aku juga mengikuti KS atau kelompok studi seperti English Club, dan aku juga sering ikut perlombaan yang mana diadakan baik tingkat jurusan, fakultas, universitas, ataupun tingkat nasional lainnya seperti debate competition, lalu seperti lomba karya tulis ilmiah, song cover, dan yang lainnya. Selama menjalani kuliah 4 semester ini, apa sih kesulitan yang pernah Kakak hadapi? Dan gimana sih cara Kak Meila buat ngatasin hal tersebut? Oke, mungkin masalah terbesarku selama perkuliahan itu berkaitan tentang tugas-tugasnya aja sih ya. Karena terkadang kan emang ada beberapa dosen yang memberikan banyak tugas dengan tenggat waktu yang terbilang sedikit. Nah, dari aku sendiri untuk mengatasi hal ini, yang biasanya aku kerjakan jauh-jauh hari sebelumnya. Atau karena emang aku juga harus membagi waktuku dengan ikut organisasi, jadi aku biasanya lebih memilih untuk mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan tugasku terlebih dahulu, dan biasanya kalau emang ada waktu luang, saat itu juga aku gunakan untuk mengerjakan tugas-tugasku. Wah, kalau masalah tugas, kita semua pasti ngalamin hal tersebut ya Kak. Dan tips Kak Meila mungkin dapat jadikan inspirasi oleh pendengar. Lalu menurut Kak Meila sendiri, apa sih definisi berprestasi itu? Menurut pendapatku pribadi, sebenarnya berprestasi itu bukan selalu tentang mendapatkan juara 1, juara 2, atau mendapatkan kemenangan yang lainnya. Karena aku berpikir kalau semisal prestasi sendiri itu adalah hasil dari suatu usaha yang sudah kita lakukan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, jadi menurutku, kita itu bisa dibilang berprestasi apabila kita berhasil meraih sesuatu dari yang kita inginkan dan juga kita usahakan. Contohnya, seperti kita berhasil mendapatkan hasil belajar yang baik, atau mungkin
kita juga berhasil untuk menjadi terampil di bidang tertentu. Nah, menurutku ini sudah bisa dibilang sebagai suatu hal yang berprestasi. Wah, setuju sekali dengan Kak Mela. Lalu, bagaimana sih cara-cara yang bisa dilakukan untuk menjadi mahasiswa berprestasi menurut Kak Mela? Kalau ditanya bagaimana cara menjadi mahasiswa berprestasi, dari aku sendiri yang pasti kita harus berusaha keras. Karena tanpa punya tekad yang besar dan usaha yang keras, pasti kita susah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dan juga pasti hasilnya itu nggak akan maksimal. Terlepas dari itu, aku juga berpikir kalau semisal untuk menjadi mahasiswa berprestasi kita harus bisa mengatur waktu dengan baik ya. Istilahnya kita harus punya manajemen waktu yang baik. Kita harus punya motivasi yang tinggi juga, yang mana itu bisa memotivasi kita untuk berusaha semakin keras mencapai apa yang kita inginkan. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu taat beribadah dan juga minta restu dari kedua orang tua. Menurutku ini juga salah satu hal yang paling penting untuk kalian lakukan apabila kalian ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Sebagai mahasiswa yang berprestasi, pernah nggak sih Kak Mela merasakan fase malas-malasan? Lalu, gimana cara kakak buat mengatasinya? Merasa malas itu pasti pernah ya. Bahkan aku yakin kalau semua orang itu pasti dia juga pernah merasakan yang namanya malas. Kadang kalau emang aku lagi benar-benar malas ngelakuin apapun, ya udah aku buat istirahat dulu aja. Terlepas dari itu, aku juga tetap membatasi waktu malasku karena aku sadar masih banyak hal yang harus aku lakukan. Dan aku juga selalu menanamkan di pikiranku sendiri sebagai motivasi bahwa ketika aku malas, ratusan bahkan ribuan orang lain itu sedang berusaha untuk menjadi sukses. Bagaimana sih kakak mengatur antara waktu untuk kegiatan akademik dan waktu untuk bermain bersama teman-teman? Kalau versiku sendiri biasanya kalau emang aku lagi banyak tugas dan juga lagi persiapan ikut lomba kayak lomba debat kemarin, aku bakal berusaha sebisa mungkin untuk menyelesaikan semua tugas-tugasku terlebih dahulu, biar nantinya waktu latihan itu enggak kepikiran tentang tugas-tugas dan aku bisa jadi lebih fokus dengan latihanku. Dan nantinya sisa waktu yang ada setelah latihan, biar bisa aku gunakan untuk kumpul bareng bahas organisasi, atau mungkin juga kumpul bareng sama teman-temanku yang lain. Biasanya saat waktu luang, Kak Mela mengisinya dengan kegiatan apa sih? Biasanya kalau emang ada sela waktu, aku lebih milih atau lebih aku gunain untuk tidur. Soalnya jujur, terkadang emang benar-benar capek banget karena banyaknya aktivitas yang harus aku lakuin. Tapi terkadang aku juga ngegunain waktu luangku itu untuk ngerjain tugas biar cepat selesai. Selain itu, aku juga sering spending my leisure time itu untuk ngelakuin hobi-hobi yang mana aku suka. Contohnya seperti main gitar sambil nyanyi, lalu aku juga sering nonton drama, terus aku juga sering baca buku, lebih tepatnya baca novel sih. Terus aku juga suka untuk spending my leisure time buat nulis. Jadi aku sebenarnya aktif juga di salah satu platform media sosial di bagian kepenulisan dan aku pernah mengunggah salah satu ceritaku di sana dan alhamdulillahnya salah satu ceritaku itu berhasil untuk mendapatkan 100.000 viewers lebih dan menurutku itu suatu pencapaian yang benar-benar bisa dibilang wow banget buat aku sendiri. Menjadi mahasiswa yang berprestasi adalah predikat yang membanggakan, tapi pastinya ada banyak hal atau target yang ingin dicapai kan Kak? Nah, selanjutnya apa sih rencana kakak buat kedepannya? Mungkin kalau dari aku sendiri sebenarnya masih belum cukup sih kalau untuk dibilang mahasiswa berprestasi. Ya karena jujur, dari aku aja masih merasa banyak banget hal yang ingin aku capai. Mungkin next kalau untuk saat ini ya, aku bakal tetap mendalami dunia debat bahasa Inggris karena aku merasa passionku ada di sini dan masih banyak sekali target yang ingin aku capai ke depannya. Jadi doain aja ya. Pastinya dong, semoga apa yang menjadi keinginan Kak Mela tercapai ya. Amin. Last but not least, apa pesan kakak untuk mereka yang tertarik masuk ke jurusan kimia atau adik tingkat yang kini sedang menjalani kehidupan akademiknya di jurusan kimia? Oke,
Mungkin buat sebagian orang mereka bakal berpikir kalau kimia itu susah. Karena jujur aja, dulu waktu semester awal aku juga merasakan hal kayak gitu. Istilahnya masih masa peralihan dari SMA ke kuliah dan masih masa adaptasi. Tapi, semakin berjalannya waktu, justru aku semakin sadar bahwa everything in this world is related to chemistry because everything you hear, you see, you smell, taste, and touch involves chemistry and chemicals matter. Dan ini yang membuat aku semakin merasa senang buat belajar dan mendalami ilmu kimia. Karena aku sendiri udah membuktikan bahwa ilmu kimia itu benar-benar berhubungan dan bermanfaat banget untuk kehidupan kita sehari-hari. Wah, terima kasih banyak Kak Meila buat pesan yang udah diberikan untuk kita semua. Mungkin sampai di sini untuk podcast kita kali ini. Terima kasih Kak Meila sudah menyempatkan hadir di podcast HMJ Kimia Ekspau Unesa. Dan terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin podcast HMJ Kimia Ekspau Unesa episode ketiga.